Halo, halo, hai, hai, halo. Welcome to our first podcast Cerete CK Revalter. And in this our first podcast ya, kita akan membahas mengenai analisis sebuah naskah drama. Nah, pertama-tama perkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Saya Reval. Hai, aku Tere. Aku CK. Nah, kita mulai sekarang ya. Menurut kalian, apa sih analisis suatu naskah drama itu sendiri? Kalau menurut aku sih ya, analisis naskah drama tuh kayak kita proses membedah sebuah naskah drama berdasarkan tema, latar, alur, gaya bahasa, sudut pandang. Pokoknya kayak unsur-unsur intrinsik maupun ekstrinsik dari dramanya itu sendiri. Nah, sama sih kayak yang dibilang CK, analisis naskah drama. Berarti kita menganalisis, kita membedah apa sih yang keunikan-keunikan dalam ceritanya, apa sih yang buat kita tuh tertarik loh nonton drama itu. Jadi kita tuh punya daya tarik lah ya buat nonton si dramanya itu. Oke. Jadi ternyata itu ya definisi dari sebuah analisis naskah drama. Nah, sekarang aku mau tanya nih ke kalian berdua. Menurut kalian sendiri, apa sih itu sebuah drama? Siapa dulu nih yang mau jawab? Tere ya? Tadi aku udah bilang kan ya, drama itu buat kita kayak tertarik karena ada konflik. Konfliknya itu bisa mancing emosi. Kayak ibu-ibu kalau nonton gimana sih? Kayak kesel kan gitu kan, dia langsung apaan sih nih drama gitu kan. Kayak harusnya lu jangan bodoh kayak gitu. Nah, itu kan buat si ibu-ibunya tertarik kan sama perannya. Menurut aku sih gitu ya. Oh, oke. Kalau menurut kamu sendiri, keunikan suatu drama itu di sebelah mana sih? Kalau menurut aku keunikannya itu kayak terletak di cara drama itu bisa masuk ke hati penonton. Jadi kayak seakan-akan penonton itu bisa ikut ngerasain jalanin cerita itu loh, kayak ikut marah, ikut seneng, ikut sedih, kayak yang tadi juga dibilang sama Tere, ibu-ibu nonton sinetron, kalau misalnya sinetronnya kayak perannya gimana, kayak ikut kesel, ikut marah-marah sendiri gitu. Oh, jadi sebuah drama itu mampu menembus hati para penontonnya ya. Misalnya kalau adegannya ibu-ibunya sedih, kita bisa ikutan sedih, nangis gitulah. Atau kalau yang mengecewakan, kita bisa ikutan kecewa gitu, ikutan galau. Ya, kalau seneng kita mungkin terbawa suasana lah, intinya lah. Ketawa-tawa sendiri. Oke. Tapi ya diharapkan ya si penontonnya ini sadar kalau itu tuh cuman fiksi, bukan realitas di kehidupan nyata. Harapannya gitu ya. Tapi pasti penonton tahu kok kalau itu bukan kenyataan. Oke. Jadi di sini aku juga belajar kalau untuk membuat suatu drama yang menarik itu kita perlu menyusun suatu struktur ya yang runtut dan menarik. Itu sih menurut aku. Kalau menurut kalian apalagi sih yang harus diperhatikan dalam menyusun suatu drama itu sendiri? Siapa yang mau coba? Pertama tuh ada yang harus diperhatikan itu ya. Ya, apa sih yang harus diperhatikan itu sendiri? Ada diksi atau bahasa. Nah, bahasa itu ada yang kayak bahasa yang puitis, yang informal gitu, sama bahasa visual yang dari gerak tubuh ataupun suara. Dan itu bahasanya tuh harus dipaduin biar ceritanya tuh selaras. Oke. Nah, nggak cuma itu nih. Yang kedua, kayak kita tuh ada yang namanya karakter atau perwatakan. Jadi di sini tuh misalnya kayak tokoh yang jahat nih mau kita kasih penampilan yang buruk rupa atau apa, ada berapa jumlah tokoh, ada berapa adegan, ada berapa babak. Pokoknya hal-hal yang kayak gitu pun harus diperhatiin supaya gak bosen. Kayak penontonnya tuh nontonnya juga gak bosen. Nah, menurut Reval sendiri ada nggak tuh yang harus diperhatiin? Ya, ada lanjutannya nggak nih? Menurut aku sih mungkin cuma itu aja sih. Ada tahu satu lagi. Apa sih kalau boleh tahu? Perlengkapan. Oh ya, properti yang katanya itu ya yang kita pakai dan ditaruh di panggung itu sendiri ya. Kalau yang kita pakai itu namanya hand prop kan ya? Iya betul, 100 buat Reva. Kalau yang di panggung itu namanya apa sih, Ter? Stage prop. Oh, stage prop. Jadi menurut kamu apa sih yang harus diutamakan dari properti itu sendiri, hand prop atau stage prop? Kayaknya dua-duanya tuh penting ya. Emang penting properti itu dalam mendukung sebuah drama. Misalkan ya, kalau adegannya tawuran berarti yang harus disiapkan apa kan, kayak batu, seragam yang udah lusuh ya kan.
Terus adegan misalkan lu nih ngebantuin emak lu masak di dapur, berarti settingannya harus ada panci, kompor, masak-masakan kayak gitu sih. Iya, dua-duanya penting sih. Penting banget. Pernah kebayang nggak kalau misalnya tawuran itu pakai strategi khusus gitu, misalnya kayak infanteri Romawi, ada yang infanteri, kavaleri, dan archery gitu. Pernah kebayang nggak? Jadinya kebayang. terstruktur, jadinya banyak korban jiwa yang tertulan. Kebayang Jangan sih. dong. Nah, gak cuman itu, yang keempat tuh ada ide atau gagasan. Tujuannya tuh supaya kita tahu hal apa yang mau kita sampaikan, nilai-nilai apa, kayak gitu. Oke. Jadi aku intermezzo sedikit ya. Dalam menyusun sebuah drama yang menarik, kita perlu menyusun kerangka cerita yang menarik, menyiapkan diksi-diksi yang sesuai alias bahasa ya, menyiapkan properti-properti yang mendukung lah tentunya, serta apa tadi CK? Ide atau gagasan. Wah, ini yang paling utama ya guys. Kita harus punya ide yang tentunya menarik dan tentunya bakalan laku lah di masyarakat. Masyarakat ini relate gitu sama ide-ide yang kita bayangkan. Oke guys, jadi mungkin cukup sekian pembahasan kita mengenai analisis naskah drama. Semoga podcast ini bisa memberikan kalian wawasan lebih luas. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.